Kalian pernah kepikiran nggak gimana kalau makhluk hidup sekecil plankton bisa meledak populasinya? Sama apa yang bakal terjadi ke depannya kalau misalkan populasi plankton meningkat? Mari kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Amanatullah dengan NIM akhir 83, mahasiswa ilmu kelautan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada plankton apabila mengalami ledakan populasi, kita harus tahu apa itu sih plankton. Nah, plankton itu adalah makhluk kecil yang hidup melayang-layang di air laut, ikut arus kemanapun dia pergi. Nah, plankton sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fitoplankton, yaitu kayak tumbuhan dan mereka itu fotosintesis. Yang kedua ada zooplankton, yaitu hewan kecil yang makan fitoplankton. Plankton sendiri memiliki peran sebagai produsen yang dimana itu fitoplankton menghasilkan makanannya sendiri, lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Lalu zooplankton dimakan oleh ikan kecil dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Yang dimana ini menghasilkan sebuah rantai makanan yang sempurna. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan utama, apa yang terjadi apabila populasi plankton di sebuah perairan itu mengalami ledakan populasi. Nah, jawabannya masalah akan muncul karena populasi plankton berlebihan. Dan ini tuh disebut algal blooming. Biasanya ini gara-gara nutrien berlebih kayak dari limbah ataupun pupuk yang masuk ke laut. Selain itu, air menjadi keruh dan cahaya menjadi sulit masuk. Plankton yang menumpuk membuat air berubah warna jadi hijau pekat, coklat ataupun merah. Cahaya matahari jadi nggak bisa menembus air. Selain itu ada rantai makanan terganggu. Setelah kita singgung di atas tadi sebelumnya, kalau plankton itu sebagai salah satu rantai makanan, ini akan terjadi apabila kalau misalkan satu makhluk hidup berlebihan, keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Spesies lain bisa menurun atau hilang karena ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Terus gimana cara kita mengatasi plankton berlebih? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang paling simpelnya mungkin yang pertama ada mengolah limbah rumah tangga dan industri dengan benar. Limbah seperti deterjen, sabun, dan makanan mengandung banyak kali nutrien yang memicu pertumbuhannya plankton. Nah, maka dari itu kita harus menjaga limbah rumah tangga tersebut agar tidak mencapai perairan. Selain itu juga dapat dilakukan restorasi ekosistem pesisir seperti menanam mangrove, padang lamun, dan rumput karena mereka itu adalah tanaman yang bisa menyerap nutrien berlebih dan menjaga ekosistem itu tetap sehat.